Satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siap, terima kasih. Selamat siang. Siap, siap, siap. Waalaikumsalam. Tasmat. Sesuai dengan pembelajaran seperti biasa, yaitu tentang pelajaran Al-Quran hadis. Kita masuk bab baru, Al-Quran mukjizat nabiku. Di dalam Al-Quran itu banyak mukjizat nabi-nabi. Al-Quran itu sendiri jadi mukjizat. Al-Quran itu sendiri jadi mukjizat. Kenapa Al-Quran itu mukjizat? Al-Quran itu sendiri tidak bisa diubah oleh siapapun. Orang-orang terdahulu udah banyak yang mau mengubah Al-Quran. Dulu ada namanya Musailamatul Kadzdzab, saat ini ada kemarin Ahok yang menyelewengkan surah Al-Maidah, apa segala macam surah Al-Quran itu mau diselewengkan. Tapi karena Allah menjaga Al-Quran itu dengan kemukjizatan Al-Quran itu sendiri, makanya cepat kali ketahuannya. Kalau udah mulai Al-Quran itu diselewengkan orang-orang artinya atau ayatnya, Allah mengingatkan orang itu sendiri. Terus balik lagi Al-Quran itu dengan kebenarannya. Memang ada yang mengatakan pada akhir zaman nanti Al-Quran ini akan hilang. Tapi sebenarnya bukan Al-Quran ini yang hilang, tapi tidak ada lagi penghafal Al-Quran. Sekarang ini masih ada anak-anak yang hafal 30 juz, yang hafal 20 juz, 10 juz. Makanya kamu pun kelengkapan untuk ujian terakhir itu hafal surat ayat juz 30. Itulah surah pendek di Al-Quran itu. Oke, baik. Kemukjizatan Al-Quran. Dalam Al-Quran itu banyak sekali keistimewaan-keistimewaan. Di antaranya ada surah Al-Qasas, kisah-kisah tentang Qarun, Uwais, Al-Qarni, tentang banyak-banyak lagi tokoh-tokoh yang lain. Yang mendapat mukjizat adalah nabi. Oke, ada pertanyaan sampai di situ? Silakan. Iya. Saya ingin tanya, Bu. Mengapa cuma Nabi dan Rasul yang mendapat mukjizat? Kenapa orang-orang biasa tidak mendapat mukjizat? Iya. Terima kasih. Kenapa cuma Rasul dan Nabi yang mendapat mukjizat? Kenapa kita orang biasa tidak? Itu supaya menunjukkan bahwasanya Nabi itu punya kelebihan yang luar biasa. Kita orang awam kalau ada kelebihan kita namanya ilham. Kelebihan yang luar biasa yang didapat orang-orang biasa. Oke, yang lain. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Nah. Bertanya, Bu. Ya. Apa perbedaan mukjizat dan sihir? Apa? Pertanyaan perbedaan antara mukjizat dan sihir. Terima kasih. Apa perbedaan antara mukjizat dan sihir? Itu sama-sama kejadian luar biasa di luar nalar orang biasa. Mukjizat sendiri kejadian luar biasa itu dari Allah. Yang memberikan kelebihan itu Allah SWT. Itu namanya mukjizat. Itu pun diberikan kepada orang-orang yang terpilih. Sebenarnya itulah Nabi, Rasul, orang-orang yang diinginkan Allah. Tapi kalau sihir, kita sendiri bisa mempelajari sihir kalau memang Allah berkehendak. Dan orang-orang yang mempelajari sihir itu kejadian yang luar biasa. Dia bisa merubah tangke jadi bunga, dia merubah kertas jadi burung. Itu kejadian luar biasa. Tapi itu namanya sihir, silap mata manusia. Dan itu menduakan Allah. Itu syirik. Sihir itu sendiri syirik. Udah, bisa? Oke, yang lain? Oke. Yang dua. Ya. Saya ingin bertanya, Bu. Apa saja hal-hal yang penting dalam mukjizat itu, Bu? Hal-hal yang penting. Terima kasih. Hal-hal yang penting dalam mukjizat. Hal-hal yang penting dalam mukjizat.
Kalau Nabi sendiri, hal yang penting lalu mujizat itu menunjukkan kalau dia adalah Nabi dan punya sesuatu yang luar biasa yang didapat dari Allah dan tidak mengada-ngada. Itu kalau Nabi. Tapi kalau makanya bilang tadi kalau orang biasa namanya ilham, aja luar biasa dapat orang biasa. Jadi apa aja hal yang penting? Yang penting kemujizatan itu didapat untuk membela Nabi pada saat kaum-kaum kafir mau melemahkan Nabi. Pura-pura aja lah Nabi Isa. Coba Isa, kalau memang kau merasa kau Nabi, katanya kau punya mujizat, coba ini orang buta, bisa nggak dia melihat? Cobalah ini orang yang udah mati ini, bisa nggak kau hidupkan kembali Isa? Dengan kehendak Allah, Nabi Isa berdoa kepada Allah, Isa bisa membuat orang yang buta menjadi bisa melihat kembali dia. Orang yang mati dengan izin Allah bisa dihidupkan kembali oleh Nabi Musa. Itulah hal yang penting untuk bisa menutupi bahwasannya melawan orang musuh-musuh Nabi dan Rasul untuk melemahkan dia. Mujizat ini untuk meninggikan kenabian utusan Allah tersebut. Oke, yang lain. Tadi ya, siapa? Saya izin bertanya, Bu. Iya. Apakah sihir itu termasuk mujizat? Kan sihir itu juga termasuk kejadian luar biasa atau kejadian di luar nalar juga. Pertanyaannya tadi. Sihir itu memang kejadian luar biasa. Tapi sihir itu tidak mujizat. Tadi seperti Ibu bilang tadi, sihir itu sendiri sirik. Karena dia tidak memang dia kejadian di luar nalar manusia, tapi sihir itu sendiri bukan kehendak Allah. Memang takdir Allah yang menciptakan seluruhnya. Tapi kalau sihir itu didapat orang biasanya untuk berbuat kejahatan, membuat kezaliman. Kali aku nengok bunga dia, aku beli kasihnya. Nanti minta, dia nggak ngasih. Cobalah besok ku baca-bacain mantra supaya uang itu dikasihnya. Pohon aku minta buah jamunya. Bismillah, Bismillah, abrakadabra. Memang hipnotisnya uang itu bisa dapatnya makan dari uang itu gratis, tapi bukan dari Allah. Bahasanya sifat-sifat yang dari syirik itu tadi. Syirik itu dilarang. Syirik itu berarti mensyirikkan Allah. Itu tidak ada balasannya. Kalau dia tidak tobatan nasuha, tidak ada balasannya, melainkan api neraka. Karena dia menduakan Allah, tidak percaya dengan keadaan Allah. Oke, baik. Karena kita tadi sudah tanya jawabannya, Ibu mau coba kalian hafalkan ayat Al-Quran ini. Di situ udah ada Ibu buat tulis boleh kamu terus ini terus terus laksanakan, kerjakan terus sesuai dengan yang ada di sini. Ya. Kerjakan terus ya nak. Kerjakan kelompok ya nak. Oke, kerjakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih waktu 5 menit. Kerjakan.
kerjasama. Maka terus yang lain kerjakan. Naikkan. Oh, jangan main-main. Naik. Naik. Oke. KPD. Ada situ kan yang KPD kan? Contohnya jawaban yang benar. Mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim adalah di bawah ini yang merupakan mukjizat para nabi. Isa alaihissalam, Allah Shallallahu alaihi wasallam adalah dapat menyembuhkan penyakit buta sejak lahir dan penyakit kusta. Hal ini seperti dijelaskan dalam Al-Quran surah berapa? Oke, lanjut. Salah satu pertama antara mukjizat dan karomah mu'annah dan irhas adalah Nabi yang Allah berikan mukjizat dapat menakwilkan mimpi adalah Nabi bisa melihat mimpi. Kalau dia mimpinya ini, kejadiannya ini. Kalau mimpinya ini, kejadiannya ini. Itu Nabi apa? Nabi Nabi Yusuf itu bisa menakwil mimpi. Oke, yang udah siap kembalikan. Buat sama ibu. Ya, saat dia di penjara. Iya. Dia bilang ada datang 7 ekor unta dengan 7 ekor pemiliknya datang ke kerajaan ini. Itulah takwilnya, datang abang-abangnya 7 ke kerajaan yang ada Nabi Yusuf. Oke, udah nak kumpul. Yang tulisan masuk di laptop kita, sama. Ada di laptop kita tulisan. Terus, anak-anak. Yang ini lanjut yang bahasa Arab mana di biar kita ada nggak ada ya? Oke. Ibu mau yang ada di RKPD itu kamu setiap kelompok mewakili satu orang membacanya. Kelompok mana duluan? Silakan. Kasihkan langsung untuk diskusinya. Anak kelompok 1 bisa, Haji. Udah? Boleh ini enggak dibaca aja nak. Oke. Sini nak, sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Tadi itu. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, Muhammad dengan mukjizatnya,
dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Al-Quran surah An-Nisa ayat 174. Nah, oke, silakan. Oke, tadi kelompok satu sudah membacakan dan menyerahkan hasil diskusinya. Kemudian kelompok berapa lagi kita? Kelompok dua bisa? Kelompok dua bisa? Oke. Faiz. Farhan ya, semua namanya. Farhan ya. Farhan apa Faiz? Farhan disingkat. Oh, Farhannya disingkat. Saya pun tahu tadi kata. Oke, cuma mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nasu qad ja'akum burhanun mubin. Rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Al-Quran surah An-Nisa ayat 174. Oke, terima kasih. Oke, kelompok dua. Lagi, kelompok berapa lagi? Kelompok berapa? 3. Oke. Ramah Hanum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Al-Quran surah An-Nisa ayat 170. Iya, terima kasih. Nih, kelompok terakhir, kelompok 4. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Al-Quran surah An-Nisa ayat 174. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk semua yang sudah mengikuti pembelajaran tentang Al-Quran, pengertian mukjizat di dalam Al-Quran. Kalaupun seperti yang saya katakan tadi, ada orang yang menyelewengkan Al-Quran itu cepat dikembalikan Allah. Terus ada di informasi, bosan Quran ini nggak benar, Quran ini nggak benar, Quran ini nggak benar. Itulah mukjizatnya Al-Quran. Tata bahasanya pun, kaligrafi bahasanya pun, Al-Quran itu selalu jaga Allah sampai akhir zaman nanti. Oke, sebelum berakhir, coba ibu tanya, tadi kita belajar tentang apa? Pengertian mukjizat. Apa aja mukjizat itu? Mukjizat itu apa? Kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada orang yang dipilihnya. Oke. Apa perbedaan antara mukjizat dan sihir? Mukjizat dari Allah SWT, sedangkan sihir dari manusia dan bisa dipelajari. Oke, baik. Sebelum berakhir, mari kita sama membacakan doa surah Al-Asr. Demikianlah pembacaan kita pada siang hari ini.
dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.